Shalom warga kerajaan Allah dimanapun berada, saya menyapa kita dengan penuh sukacita. Kita percaya minggu-minggu ini adalah minggu kemenangan, di mana Tuhan Yesus Dia mati dan bangkit dan memberikan hidup bagi kita. Dengan sukacita ini saya undang semua kita bangkit berdiri bersama. Kita menaikkan pujian kita bersorak bagi Raja kita. Haleluya. Gerakanlah kekuatan dan kita meninggikan Raja kita di atas segala raja. Haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala, dengan pujian ini kita menari, kita bersuka cita bagi Raja kita. Haleluya. Terima kasih. Sama-sama kita pergerakan. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Katakan tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat. Katakan Dia Allah yang dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama dari awal katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah umat-Mu. Katakan Dia Allah yang dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua sama-sama katakan Allah bangkit bersorak. Sama-sama katakan yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama dari awal katakan yes. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bersorak karena kebaikan-Mu. Selamatkan umat-Mu. Dia Allah yang dahsyat. Sama-sama bersuka cita katakan Allah bangkit. Bersoraklah sama-sama yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan Allah bangkit. Bersoraklah yeah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan yeah. Haleluya. Kibarkanlah panji. Dia Yesus Raja. Dia Raja segala raja. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Dia Yesus yang Raja segala raja. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan ku bebas
bebas. Katakan dari sakit penyakitmu. Amin. Katakan ku bebas dari segala persoalanmu. Katakan dengan iman lagi. Katakan ku bebas dari setiap dosa yang melenggu kita. Amin. Haleluya. Oleh kuasa darahnya aku bebas, lebih lagi ya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Katakan ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasanya, oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang terhebat. Haleluya. Kita berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Yesus. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah yang seperti Bapa yang memberikan diri-Mu bagi kami. Memerdekakan, membebaskan, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Kasih yang begitu besar bagi kami Tuhan. Mari sama-sama dengan pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Serukan sama-sama katakan, Kati syukur, Kati syukur, Kati syukur, selalu baik bagi kami Tuhan. He's so good. Serukan segala katakan, God is so good. God is so good. God is so good. Syukur, segala pujian hanya bagimu. Sembah
tiada yang sepertimu. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Nikmati kebaikan Tuhan, berikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harapanku katakan di dalam-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus kekuatan kami. Ku percaya Kau Tuhan, kami aman. Serukan sama-sama, katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan ku percaya kami aman di dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dan katakan dengan iman kita bersama. Ku percaya kami aman di dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Shalom sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, dan saya menyambut saudara dalam nama Yesus. Mujizat Allah dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Merindukan saudara semua sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Persekutuan ini menjadikan kemurahan dan anugerah serta surga terbuka atas hidup kita semuanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Nyanyikan sama-sama, panggil nama Yesus dengan segenap hati. Haleluya. Yes. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, sama-sama. Yesus, Kau segalanya bagiku. Satu saat saya mengundang Pendeta Gilbert Lomoindung. Saudaraku, temanya sangat menarik. Jangan main-main dengan Yesus. Wah, kenapa? Rupanya nama Yesus itu sangat berkuasa. Amin. Ada orang kanker akut, hanya dalam nama Yesus sembuh total. Keren banget Tuhan kita. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin, amin, amin. Mari panggil nama Yesus kembali. Haleluya. Semua sama-sama. Yesus, sama-sama. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, sama-sama. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku.
kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu hari ini. Dan biarlah surga terbuka dengan segala mukjizatnya. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, urapi secara khusus, mendapatkan fresh anointing, sehingga di tengah-tengah firman-Mu disampaikan akan ada mujizat terjadi. Bukan karena hamba-Mu, tapi karena nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur demi nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, katakan sama-sama amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Senang sekali menjumpai saudara. Saudaraku, saya menyambut saudara-saudara yang ada di Sumba, NTT, dan semuanya Flores yang setia mengikuti program ini. Karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian mujizat. Ada nomor-nomor telepon di bawah ini yang saudara bisa hubungi. Ada 14 pendoa yang setiap hari kita berdoa, kecuali hari Minggu mungkin ya saudaraku. Dan saya menyambut juga saudara yang ada di Lombok, Pak Usodo dan kawan-kawan yang ada di Bali, Persekutuan Doa Dorea yang ada di Bali, Shalom, dan juga Pak Tony dan Ibu Sidoarjo diberkati oleh Tuhan, dan juga teman-teman di Surabaya, Jakarta, dan juga di Yogyakarta, dan juga teman-teman yang ada di Sulawesi. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga yang ada di Taiwan, Malaysia, dan Singapura yang setia juga gitu program ini. Tuhan Yesus memberkati saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baru saja kita merayakan tentang kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus. Saya sangat bangga dan antusias. Why? Kenapa? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan berkata sudah selesai. Semua sakitnya, dosanya, masalahnya, kesulitannya diselesaikan. Lalu dia, saudaraku, bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Artinya apa? Dia Tuhan yang menepati janji, punya covenant yang tidak bisa dibatalkan oleh kematian pun. Amin. Nabi boleh banyak, Tuhan boleh banyak, tapi Yesus adalah satu-satunya juru selamat buat saudara dan saya. Menyelamatkan ekonomi, menyelamatkan sakit saudara, menyelamatkan hidup saudara, dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa yang perlu diselamatkan oleh Tuhan hari ini? Dan Tuhan membuka pintu surga untuk saudara mengalami mujizat dan pertolongannya. Yang setuju katakan amin, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang lahirnya, tokoh-tokoh hebat lahirnya penuh dengan mujizat, selama hidupnya melakukan mujizat. Tapi persoalannya, the problem is, ketika dia mati, tidak bangkit lagi. Tapi Yesus beda. Lahirnya dinubuatkan dengan mujizat, lahir dengan mujizat, hidupnya melakukan mujizat, mati dengan mujizat, bangkit dengan mujizat. Dan sebentar lagi kita akan rayakan kenaikan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Biasanya kalau acara kenaikan kami gabung cabang-cabang hampir sekitar 2.000 jemaat kumpul bersama-sama, haleluya, di pinggir pantai. Nah, pertanyaannya sering saya katakan, who is Jesus? Siapakah Yesus buat saudara dan saya? Temanya Pendeta Gilbert berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia berkata jangan main-main dengan Yesus. Why? Kenapa? Rupanya saya sering melihat dengan mata jasmani saya orang-orang yang sakit parah, gagal ginjal, orang-orang yang rumah tangganya berantakan, direstore all oleh Tuhan. Orang yang sakit parah ditolong oleh Tuhan. Orang yang punya hutang bangkrut ditolong oleh Tuhan. Who is Jesus buat saudara dan saya? Siapakah Yesus Kristus buat saudara dan saya? Amin. Tanya dalam diri kita, siapakah Yesus? Ataukah saudara sekedar jadi orang Kristen? Pendeta, bapak saya pendeta, Pak Pendeta, bapak saya majelis, Pak Pendeta, no, tidak menjamin. Harus mengalami perjumpaan dengan Yesus, baru saudara mengerti bahwa who is Jesus, siapakah Yesus akan nyata dalam hidup saudara. Saudara harus ketemu dengan 3 hal. Yang pertama adalah love encounter, berjumpa dengan kasih Tuhan. Semua karena cinta. Yang kedua truth encounter, ketemu dengan kebenaran Yesus. Dan yang ketiga power
encounter, berjumpa dengan kuasa Tuhan. Who is Jesus? Siapakah Yesus Kristus? Kalau saudara melihat di dalam Yesaya pasal yang 9 yang akan kita bahas, saya ingin sharingkan buat saudara. Di sana disebutkan bahwa Yesus adalah Wonderful Counselor, penasihat ajaib atas kita. Katakan penasihat ajaib. Apa artinya penasihat ajaib? Dia Wonderful Counselor, penasihat di atas penasihat. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Satu saat Yesus bertanya seperti ini, saudara. Ia bertanya kepada mereka, juga bertanya kepada saudara. Dia bertanya seperti ini, hai Susan, siapakah aku ini? Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Keren banget saudaraku yang dikasihi Tuhan. Engkau adalah Mesias. Saya pengen membagikan saudara dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Siapakah Yesus buat saudara? Yesus adalah penyembuh buat saudara. Bagi saudara yang sedang sakit hari ini, Yesus adalah penolong dalam kesesakan bagi jomblo-jomblo yang belum mendapatkan apa saudaraku, jodoh. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana. Engkau tercipta dari tulang rusuk yang hilang satu. Don't worry, be happy. Saudara pasti ada yang memilikinya. Yang jomblo-jomblo katakan, saya pasti ada yang memilikinya. Dia adalah penyembuh bagi yang sakit. Dia bagi saudaraku, dia adalah Tuhan yang memulihkan bagi saudara yang perlu restore all in everything, dalam segala sesuatu, dan saudara ditolong oleh Tuhan. Coba lihat, ini sesuatu yang menarik. And his name, who is Jesus, and his name shall be called. Yang pertama, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Saudaraku, kita tidak akan jauh dari ini yang kita bahas. Yang pertama, siapakah Yesus? Who is Jesus atas hidup kita? Yesaya pasal yang ke-9 menyodorkan ke-4 sampai 5 karakteristik daripada Tuhan kita. Coba Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Yang pertama adalah dia Wonderful Counselor. Dia penasihat ajaib. Artinya ajaib adalah sesuatu yang melampaui penjelasan manusia. Ajaib pribadinya, ajaib perbuatannya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku, alangkah dahsyatnya Tuhan kita. Alangkah bahagianya kita menjadi orang percaya. Karena yang pertama kita disertai oleh apa? Wonderful Counselor. Penasehat di atas penasehat. Saudaraku, satu saat ada jemaat kita juga cukup lama. Dia konseling karena istrinya digondol sama bapak gombel. Kalau wanita kan wewe gombel. Oh, genderuwo. Sudah pisah sangat lama. Hampir 5-6 tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah saudaraku, waktu tidak datang minta doa. Dan kebetulan saudaraku, kakek saya ini dukun di satu kota. Dan sering kedatangan orang-orang yang memang minta ilmu perdukunan. Supaya ilmunya nama ilmu puter giling. Jadi kalau orang minggat, ada padi di situ, dikasih fotonya, mulai diputar goyang dompet, doyang dompet. Besoknya putar giling dia pulang. Saya bilang kalau kakek saya saja bisa, Tuhan Yesus, who is Jesus, dia lebih bisa melakukan. Kita doa saudaraku. Tidak sampai 1 minggu istrinya pulang kembali. Dan ketika pulang saudaraku, dia punya anak kembali. Luar biasa Tuhan. Penasihat ajaib artinya adalah penasehat
di atas penasihat. Sering saya katakan, apapun makanannya, minumnya apa? Teh botol sosro. Apapun persoalannya, yang penting Tuhannya Tuhan Yesus pasti pasti beres. Saudaraku, itu sesuatu yang sangat luar biasa buat kita. Dia wonderful counselor, Pele, penasihat di atas penasihat. Kata ajaib adalah sesuatu yang melampaui penjelasan manusia. Satu saat saya punya sahabat di Bali. Saudaraku, dia salah satu tokoh utama, top leader di pemimpin tingkat tinggi untuk insuran di Prudensial di Bali. Satu saat saudaraku, dia harus ditagih petugas pajak sekitar 2M. Wah, dia kaget saudaraku, dan karena ketakutan dia sering ajak suaminya untuk berdoa, sayang ayo. Makanya kesepakatan itu penting. Dia jam 3 tidak bisa tidur, dia mulai berdoa saudaraku. Tiap 3:30 dia berdoa, sayang ayo kita doa. Saudaraku tidak mampu. Tuhan keren. Selama penasihatnya ajaib itu, Yesus sangat luar biasa. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia berdoa, ada utusan dari Jakarta, petugas pajak, pejabat baru. Terus orang percaya dipakai untuk menyelesaikan, dan akhirnya cuma bayar sekian puluh ribu juta, sekian puluh juta, tidak 2M, cuma sedikit sekali, saya lupa jumlahnya. Dan apa yang terjadi? Selesai tuntas, ini dimutasi lagi ke Jakarta. Diutus hanya untuk menyelesaikan persoalan pajak. Tuhan itu keren banget saudaraku. Oleh karena itu bersyukurlah kita punya penasihat ajaib. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama seperti apa? Raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab berkata tidak akan pernah dikecewakan dan mendapatkan kekuatan yang baru. Saya setiap hari sore biasanya, kalau Sabtu sama Senin saya pagi dan sore saya jalan saudara, olahraga. Tentu saya putar sekitar di halaman rumah saya diberkati Tuhan sekitar 100, sekitar saya hitung sekitar 7.500 langkah. Keren banget. Dan saya terus semakin hari rasanya semakin kuat. Karena apa saudaraku, yang saya setel musik rohani, lagu semangat dan semua, saya mulai jalan keliling setiap hari saudara. Mungkin saudara sedang berada, Pak, saya sedang berada di ujung tanduk. Pak, saya di saatku tak berdaya. Saudara mungkin nyanyinya, banyak perkara memang banyak. Mungkin saudara sedang hadapi lemah, lunglai, loyo, tak berdaya. Pak, Bu, don't worry, be happy. Tuhan berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru seperti burung raja wali. Yang setuju katakan amin. Amin. Kata menanti-nantikan Tuhan itu bukan seperti orang menunggu pasif, nunggu bus di halte, nunggu angkutan kota di pinggir jalan. No. Kata menanti-nantikan Tuhan itu seperti pohon kecil melilit di pohon yang besar. Dan hidup kita menjadi kuat. Kita yang lemah, kita yang loyo, kita yang tidak mampu, kita seperti domba yang tidak punya alat untuk membela diri. Disitulah kita yang mendekat kepada Tuhan. Kita menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua, selain wonderful counselor, dia adalah mighty God. Dia Allah yang perkasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar,
Saudaraku, who is Jesus? Yang kedua adalah dia adalah Almighty God. Dia Allah yang perkasa, dia El Gibor, dia Elohim. Dia Allah yang sejati, Yesus yang berjalan, Elohim, Allah yang sejati. Yesus berjalan di atas air menebus dosa. Gibor artinya Tuhan yang punya kekuatan dan kuasa. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita lemah. Mungkin ketika menghadapi masalah-masalah kita menjadi loyo dan rasanya pengen mundur menjadi orang Kristen. Bapak Ibu dengar, saudara punya El Gibor, punya Allah yang penuh dengan kuasa, punya Allah yang punya kekuatan yang dahsyat di tengah-tengah kita. Saudaraku, bagi saudara yang sedang bergumul hari ini, yang sedang mendengarkan program ini, kami menawarkan ada di layar kaca saudara, ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan ada banyak orang-orang yang semalam saya ditelepon di WA saudaraku. Pak Pendeta, nama saya bla 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 dan adik saya sedang tidak sadar ada di rumah sakit, tolong doakan Pak Pendeta. Saudaraku, kita punya El Gibor. Bagi saudara yang sedang berhadapan dengan meja hijau, bagi saudara yang sedang harus berhadapan dengan meja operasi, atau saudara meja apa saja, meja makan dan sebagainya. Saya mengingatkan saudara bahwa saudara punya Allah yang kuasa. Saudaraku, Almighty God. Tepuk dada saudara. Model kayak saya punya Allah yang luar biasa. Ulangan 10 ayat 17 berkata seperti ini. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah. Keren banget. Artinya di atas segala Allah. Dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Manusia boleh disuap, tapi saya ingin menyadarkan saudara, Pak, Bu, jika engkau sedang berada dalam pergumulan yang berat, Ulangan 10:17 buat saudara. Saudara saya yang ada di Sidoarjo, saudara saya yang ada di Kalimantan, Sulawesi, saudaraku don't worry yang ada di Madiun, Caruban, dengar. Engkau punya Allah yang besar, yang sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, sahabat Kristus. Oleh karena itu saya mau katakan buat saudara, ketika engkau disertai oleh Allah yang besar, mujizat masih berlaku sampai hari ini. Jangan pernah berkata surga sudah tertutup, mujizat sonde ada. No. Saudaraku, surga masih terbuka bagi orang yang bergantung kepadanya. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak contoh mujizat yang kami alami dalam pelayanan. Ada orang yang bangkrut 25 tahun, saudaraku. Ketika dia datang kepada Tuhan, ibadah jalan kaki, padahal dia dulu adalah bos yang besar. Dia merendahkan diri 25 tahun. Ketika dia invite Jesus kembali, dia punya, ingat dia Almighty God, sekarang diberkati sangat luar biasa. Ada orang yang sedang bergumul mungkin sekitar 2M, saya lupa jumlahnya. Dia orang Kristen sejak kecil. Tapi Pak, 11 malam dia telepon saya, Pak, bagaimana saya harus menyelesaikan 2M, hutang-hutang dan sertifikat ada di bank. Saya cuma bilang, Ci, ada Tuhan, ada Almighty God. Genap 1 tahun semua dibereskan. Dan dia tanya, Pak, nomor rekeningnya gereja berapa, nomor rekeningnya Bapak berapa, Pak Pendeta berapa. Saya pura-pura, saya lupa saudaraku, supaya kelihatan tidak terlalu butuh, padahal juga butuh. Just kidding saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudaraku, engkau punya Allah yang besar, Almighty God. Jangan mundur, jangan putus asa. Who is Jesus atas hidupmu? Yang pertama dia Wonderful Counselor. Yang kedua adalah saudaraku, dia adalah Almighty God. Yang setuju katakan amin. Tapi yang ketiga, yang kita bahas, dia adalah everlasting Father. Dia adalah Bapa yang kekal. Afiat. Kata Ibrani Bapa artinya pemilik.
kekekalan. Dalam bahasa dalam Yunani adalah Alfa dan Omega. Bagi konteks Sumba, ketika ingat Alfa dan Omega, saudara, tahun yang lalu pernah satu terjadi tragedi yang cukup jadi viral, saudaraku, karena saudaraku ada 1 tahun sekali di Sumba itu ada budaya tangkap nona. Nah, kebetulan yang dipakai pick upnya adalah Alfa Omega untuk tangkap nona, untuk dijadikan jodoh gitu, saudaraku. Hati-hati kalau saudara datang ke Sumba, Nona Susan bisa ditangkap, dinaiknya pick up, saudaraku. Nona siapa lagi? Nona Demos. Everlasting Father, artinya apa, saudaraku? Dia Tuhan yang punya kekekalan. Saudara tinggal di mana, bisnis apa, saudara melayani di mana, itu saudaraku, dia Tuhan yang tahu. Saudara menikah dengan siapapun, dia tahu harus dengan siapa. Amin. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Ada teman pendeta saya dari Malang, dan hidupnya setelah melayani tidak concern lagi melayani. Hidupnya mengalami seperti Pilate. Dia datang dan minta dibina, saudaraku. Apa yang terjadi? Dia memulai dengan hal yang sederhana. Ketika dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan, Tuhan ngomong, saya cuma bilang Sumba itu sederhana, Sumba itu kampung, tapi bedanya ada Yesus. Saya pernah ditanya istri pendeta dari Surabaya, dia berkata, Pak Wahyu, kenapa kamu itu kok mau di Sumba? Sumba itu di kampung. Saya bilang, Ci, di Sumba karena ada Yesus. Dia bilang, kok pikir di Surabaya tidak ada Yesus? Ada, tapi saya nurut yang di atas. Satu saat orang dari Singaraja tanya kepada saya, Pak Wahyu, pastor ini maaf kata, ini bukan untuk apa-apa, pastor ini kan dokter. Kenapa harus mau tinggal di Sumba melayani di kampung? Saya cuma bilang not good idea, but God idea. Saya ngikuti rencana Tuhan. Ketika saya melayani di Sumba, 3 tahun pertama ngalami struggle, tantangan. Ada pengusaha dari Jakarta, Pak Wahyu, kenapa nih mau di Sumba? Di Jakarta nanti tidak terkenal. Saya cuma bilang, nurut sama yang di atas. Setelah 3 tahun, Tuhan promosikan begitu luar biasa. Sampai sekarang tetap sehat, kuat. Bukan berkat jamu sito muncul, tapi karena Tuhan. Everlasting Father itu bicara masalah kekekalan Allah yang tahu masa depanmu. Yang jomblo-jomblo ndak usah hitung kancing baju, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi berdoalah, Dia yang Bapa yang kekal. Haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang kekal, Raja damai. Ketak Rik spasi Wahyu akan dapat jawaban dari handphone saya sendiri. Mungkin habis pujian ini nanti kita naikkan Pak Emu, namanya penasihat ajaib. Everlasting Father, Dia Bapa yang kekal, tahu masa depan. Saya sering ditelepon anak muda dari Surabaya setiap malam, Pak lagi sibuk. Pak, saya kok rasanya masa depan saya suram. Pak, rasanya tidak bahagia. Saya cuma bilang, masa depan kita adalah bukan madesu, tapi masa depan yang penuh dengan kemenangan dan sukacita. Yang setuju katakan amin. Jadi Dia Alfa Omega, jangan khawatir. Dia yang memegang erat masa depan kita. Dia Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Ada satu kebenaran dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. For I know the plan I have for you. Yaitu plan to prosper. Saudara, prosper you and
not to, dan sebagainya. Dalam terjemahan bahasa sangat jelas, saudaraku, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Satu saat saya diminta orang untuk terbang ke Surabaya dan mendoakan orang pengusaha di satu kota lain, saudaraku. Dia terbang juga dari China, dari Singapura dan sebagainya. Dia berobat dan dia tanya sama orang kesukaannya, Pak Pendeta Wahyu itu makan apa? Mereka tahu makanan saya adalah makanan orang sederhana, bebek. Kalau saya ke Surabaya, saya pernah tidak mengunjungi ada tempat namanya bebek CJDW. Sejak saya kuliah di situ CJDW, Hauje Si Jimping orang Chinese bilang, bebeknya gede, murah, tapi habis makan rasa berdosa. Saudaraku, saya ketemu di kota Surabaya di tempat makan bebek yang mewah, saudaraku, yang sangat bagus. Dan apa yang terjadi? Dan satu perkataan yang masih saya ingat. Dia berkata seperti ini, Pak Pendeta, mungkin saya ini ditakdirkan sakit. Saya bilang, Pak, rancangan Tuhan bukan rancangan sakit, tapi rancangan sembuh dan diberkati Tuhan. Bagi saudara yang sedangkan program ini, mau saudara sakit apa saja, saya banyak mendoakan orang sakit. Saya cuma mau bilang, rancangan Tuhan bukan rancangan sakit, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Rancangan kesembuhan, prosperity, makmur, diberkahi berlimpah-limpah untuk menjadi berkat. Saya banyak menemukan, saya tidak terlalu heran kalau ketemu orang kaya, tapi hanya kaya untuk diri sendiri. Tapi saya sangat kagum kalau ada orang kaya diberkati, tapi tangannya melepas untuk pekerjaan Tuhan, tangannya melepas untuk orang miskin, tangannya melepas untuk hamba Tuhan. Saya didampingi makan sama seorang anak-anak muda di Surabaya, dijemput karena saya harus hadir di satu acara. Dan sampai sekarang dia selalu tanya, Pastor, ada program apa, misi? Saudaraku, setiap dia tanya saya jelaskan, ini bro, dia memberikan ini, keren, anak muda. Saya ketemu lagi seorang ibu di Pulau Sumba, saudaraku. Pak Pendeta, saya sekarang fokus saya tidak lagi tas Hermes, tidak lagi tas yang mahal-mahal. Saya mengadopsi suku anak-anak muda menjadi orang tua asuh bagi orang yang tidak mampu di luar negeri. Keren banget. Haleluya. Saudaraku, tapi saya kaget kalau ada orang diberkati tapi hanya untuk sendiri. Koleksinya tas banyak. Satu saat di Taiwan, saya bersama tim melayani dan sisanya jalan-jalan. Ada satu ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Dia mau kamar kecil, bro, tolong titip tas ini bro. Saudaraku, saya pakai tangan kiri, bro, jangan pakai tangan kiri, itu tas mahal. Ya saya ambil pakai tangan kanan. Wih, kalau tas yang mahal itu jaganya setengah mati. Tapi apa yang terjadi? Giliran makan, saudara. Dari keladi di Taiwan itu ada makanan dari keladi. Bro, ini makan, ini Hauje bro. Sorry Ci, di Sumba itu makan babi. Satu-satu saudara. Jadi saudaraku, ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang disebut dengan everlasting Father, punya Tuhan yang punya masa depan atas hidup saudara dan saya. Kita tidak mengenal nasibnya, mungkin nasib saya miskin Pak Wahyu, nasib saya sakit, nasib saya no, kita tidak mengenal nasib, tapi yang dikenal adalah predestinasi. Yang keempat, who is Jesus? Who is Jesus Christ buat saudara dan saya? Prince of Peace, Raja Damai, Sar Shalom, orang yang mengkiri semua gangguan dan menjamin kesejahteraan.
Saudaraku, seorang raja pernah membuat sayembara. Gambarnya seperti ini. Raja berkata, siapa yang mampu menggambarkan, melukiskan, pelukis-pelukis hebat didatangkan. Siapa yang bisa melukiskan damai sejahtera, saya akan kasih hadiah emas 1 kilo. Wah saudara, semua pelukis mulai dari biasa, yang sedang sampai luar biasa hadir. Tolong lukiskan tentang damai sejahtera, situasi damai sejahtera shalom. Saudaraku, semua ada gambar yang ada laut yang tenang, sawah yang hijau, semuanya langit yang cerah dan sebagainya. Tapi ada satu yang aneh, yang raja tanda tanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, yaitu tentang gambar seperti ini. Dia tanya kepada pelukis, kenapa kok gambar selalu damai sejahtera seperti sedang mengalami berantakan, kehancuran, hampir tenggelam? Jawabannya sederhana, ya raja, damai sejahtera tidak ditentukan oleh situasi yang ada. Damai sejahtera tidak tergantung oleh masalah yang ada. Damai sejahtera tidak tergantung kesulitan, masalah, sakit, penyakit yang sedang kita hadapi. Damai sejahtera ditentukan ketika Yesus ada di dalam hati kita. Wah, keren banget. Apa yang terjadi ketika Yesus menyertai saudara? Mendekati akhir khotbah saya, penasihat ajaib kita, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Yang pertama, saudaraku, apa yang terjadi ketika Yesus bersama dengan saudara? Penasihat ajaib berjalan dengan saudara, Wonderful Counselor berjalan dengan saudara, Everlasting Father bersama dengan saudara, dan Almighty God bersama dengan saudara, Prince of Peace, damai, Raja Damai bersama dengan saya. Yang pertama, dia akan memberikan berkat buat saudara, giving, blessing, and guiding, menuntun saudara. Dia memberikan garanti hidup saudara. Dia memberikan saudara kekuatan dalam penolong dalam kesesakan, dan sungguh sangat terbukti. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, ada kuasa dalam nama Yesus. Markus 16:17, tanda-tanda itu akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, nama Yesus Kristus. Ini saya bagikan juga di Sumba Blessing yang terakhir. Kita sudah mengerti who is Jesus dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Reinhard Bonnke berkata seperti ini, kalau engkau ingin mengalami mujizat, engkau perlu keluar dari perahumu dan berjalan mendekat di atas gelombang. Yesus tidak berkata dia memanggil kita. Dia tidak berkata tetaplah di situ, aku akan masuk ke dalam perahumu. Yesus berkata datanglah apa? Di atas air. Ya, disitulah mujizat itu terjadi. Pernyataan terakhir yang paling bawah, statement bagus. Untuk melihat Tuhan in action, maka kita juga harus apa? Action. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, yang saya sampaikan sederhana. Mungkin hamba-hamba Tuhan sering sampaikan, tapi saya sekedar mengingatkan buat saudara bahwa who is Jesus? Who is Jesus Christ buat saudara dan saya itu siapa Yesus? Yang pertama, dia Wonderful Counselor, penasihat di atas penasihat. Yang kedua, saudaraku, dia Almighty God, Allah yang berkasih, yang menyertai saudara, yang menyertai saudara-saudara yang ada di Sidoarjo, yang ada di Sumba, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, Singapura, Malaysia, Taiwan yang dengarkan program ini. Almighty God. Yang ketiga, Everlasting Father. Dia yang mengakui masa depan yang penuh dengan sukacita, bukan masa depan yang kehancuran. Mungkin hidupmu hari ini sedang mengalami kehancuran, jalan buntu. Don't worry, engkau punya penasihat ajaib. Yang ketiga, dia adalah Raja Damai. Sebesar apapun masalah saudara, ketika invite Jesus kembali, saudaraku, dia hadir dalam hidupmu. Coba lihat,
apa yang terjadi di Kana ketika pesta. Mungkin saya sekitar 8 kali ke Kana. Jadi pembina rohani, dipercaya oleh satu travel agent. Saudaraku, terjadi mujizat luar biasa di Kana. Apa? Undang Yesus kembali. Makanya tadi kita panggil Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yang terakhir, ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku, seperti yang dikatakan Reinhard Bonnke, melangkah terjadi mujizat. Melangkah terjadi mujizat. Saudaraku dengar, ketika pembangunan gereja kami, rumah doa bagi segala bangsa, sempat terhenti. Pendeta senior kami, penatua kami, Ibu Christine berkata, Pak Wahyu, jangan nunggu punya duit, jalan saja. Akhirnya saya jalan bersama dengan panitia pembangunan. Sekarang hampir selesai, sudah sekitar 14 M, semua dari surga. Hari ini kalau ketika saudara bergumul apapun juga, ada penasihat ajaib. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan persiapkan perjamuan kudus saudara untuk sama-sama menikmati anugerah Tuhan. Haleluya. Namanya penasihat ajaib. Yes, sama-sama. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Mari persiapkan roti di tangan kananmu. Musik lebih lagi membawa dalam hadirat Tuhan. Kita punya penasihat ajaib. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir. Mujizat masih ada. Pegang roti di tangan kananmu. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Minta mujizat terjadi, minta pemulihan terjadi, minta jodoh terjadi, minta surga terbuka terjadi demi nama Yesus. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang pegang cawan berisi anggur. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Angkat cawan yang berisi anggur di atas kepala. Darah berbicara masalah nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Dan hari ini kita percaya bahwa darah yang mengalir atas tubuh kita adalah darah Yesus Kristus. Percayakah Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus.
Kiranya surga terbuka atas hidup saudara. Minggu ini adalah minggu kelimpahan. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Semua yang terbaik dari surga turun atasmu. Dan terimalah berkat itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua.